Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat beribadah di hari ini, ibadah Rabon. Pada malam hari ini kita boleh bersama-sama mengucapkan syukur. Walaupun kita masih beribadah di dalam rumah kita masing-masing, tapi kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita kesehatan pada saat sampai hari ini kita boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Mari sebelum kita akan mulai ibadah Rebon pada malam hari ini, terlebih dahulu kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan supaya apa yang kita pelajari pada saat malam hari ini boleh dirasakan dalam kehidupan kita masing-masing dan kiranya boleh memantapkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan kami akan bersama-sama beribadah bersama walaupun masih online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing dan menuntun setiap kehidupan kami semuanya. Kami bersyukur ya Tuhan, pada saat malam hari ini Tuhan Kau pakai hamba-Mu untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi dan Tuhan tuntun kami supaya kami boleh menyampaikan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Tuhan juga berkati para jemaat-Mu di GKJ Sragen yang berada di rumah Tuhan, yang saat ini boleh bersama-sama beribadah dengan kami. Kiranya Tuhan tuntun mereka, biarlah Roh Kudus hadir dalam kehidupan rumah mereka masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam hari ini tema Rebon kita terdapat di dalam Lukas 6 ayat yang ke-12. Kita akan buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Lukas 6 ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama, walaupun berada di rumah, tapi kita akan baca secara bersama-sama. Lukas 6 ayat yang ke-12. 2, 3. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Sekali lagi, pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Berbahagialah bagi kita yang telah merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa-masa ini kita dihadapkan sesuatu yang di luar logika kita. Kadang kita berpikir apakah masa pandemi ini akan berakhir, kita sudah mulai belajar new normal kembali, tapi toh kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti tema pada saat malam hari ini adalah berdoa terlebih dulu. Tema hari ini, ibadah Rebon ini adalah berdoa terlebih dulu. Ada banyak hidup kita itu banyak sekali pilihan yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Hidup itu memiliki pilihan, banyak sekali pilihan. Pilihan mana yang akan membuat kita baik atau benar. Kadang hidup ini adalah pilihan ketika kita salah, pasti kita akan kecewa, bahkan merasakan putus asa, bahkan juga kita akan marah. Kalau toh marah terhadap diri kita hal yang wajar, tapi marah kepada orang lain, bahkan kita juga merasakan saat kita marah kita juga menghujat Tuhan. Padahal ini pilihan hidup kita. Nah, manusia banyak sekali memiliki pilihan hidup dalam kehidupan mereka. Kadang kita menentukan pilihan hidup kita, baik itu di profesi kita, baik itu di pendidikan, maupun sekolah. Saya harus sekolah di mana, menentukan sekolah, menentukan bisnis apa yang harus saya kerjakan. Mungkin juga tentang cinta atau pasangan hidup. Kadang-kadang kita
dihadapkan oleh salah satu pilihan dalam kehidupan kita yang membuat kita merasakan kebingungan. Tapi kadang manusia tidak memikirkan hal seperti itu. Dia langsung, oh saya sudah merasakan cocok, saya sudah merasakan enak kok, ini pilihan hidup saya, kamu gak usah ganggu. Atau kamu merasakan orang lain akan merasakan hal yang tidak setuju, tapi kita tetap yakin inilah pilihan hidup kita. Nah, kadang-kadang kalau kita memilih pilihan hidup kita pada awalnya akan merasakan bangga akan pilihan hidup kita, baik bisnis, baik pasangan hidup, baik pertemanan, baik sekolah, apapun itu kita bangga akan pilihan kita. Ini pilihan aku, ini pilihan hidup saya. Nah, tapi pada akhirnya apakah kita bisa bertahan akan pilihan hidup kita? Ini yang menjadi pertanyaan yang sulit. Memang memilih itu hal yang mudah, tetapi bertahan akan pilihan hidup kita itu adalah yang sangat sulit. Manusia merasakan bahwa bergejolak dalam kehidupannya, pilihan tentang pilihan hidupnya ini tidak sesuai dengan apa yang dia impikan. Padahal pada awalnya dia merasakan kecocokan, merasakan aku sudah cocok sama dia, aku sudah cocok dengan bisnis ini. Tidak bisa dengan begitu saja, tetapi bisakah bertahan akan pilihan yang telah diambil? Seperti juga Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, agar mereka bertahan pada pilihan hidup mereka, yakni untuk menerima Kristus di dalam hidup mereka. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose bahwa harus berhati-hati. Banyak filsafat-filsafat kosong dan palsu yang akan ada. Tapi bisakah jemaat Kolose bertahan bahwa mereka akan percaya menerima Kristus di dalam hidup mereka? Seperti juga dalam kehidupan kita saat ini. Bisakah kita bertahan akan pilihan yang sudah kita ambil? Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam Lukas 6 ayat 12, Tuhan Yesus menghendaki memilih 12 orang yang kemudian disebut sebagai rasul. Bagi Tuhan Yesus itu ternyata memilih 12 orang itu menjadi rasulnya itu juga membutuhkan sesuatu pemikiran yang panjang. Bahkan Tuhan Yesus sebelum memutuskan atau memilih para rasulnya, Tuhan semalam suntuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, petunjuk kepada Allah, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pilih, siapa yang harus saya pilih. Itu menjadi pergumulan yang saat itu Yesus alami. Memilih itu tidak dengan sembarangan. Tuhan Yesus juga memilih mereka juga tidak asal-asalan, tetapi Tuhan Yesus memilih mereka itu juga sesederhana yang tidak kita pikirkan. Bahkan mereka berasal dari hanya sebagai nelayan. Ada juga seorang pemungut cukai, ada juga yang punya iman yang berkobar-kobar dalam hidupnya. Dan itu Tuhan memilihnya untuk dipakai Tuhan Yesus mewartakan karya terbesar dalam hidup kita, keselamatan yang itu dari Allah. Oleh karena itu, dalam memilih, Tuhan Yesus memerlukan waktu yang sangat lama, sangat panjang. Bahkan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah di bukit. Setelah berdoa semalam suntuk, Tuhan Yesus mulai memilih 12 orang. Orang-orang tersebut bukan dari golongan terpelajar. Kalau kita lihat tadi juga ada yang dari nelayan. Tapi Tuhan mengasah mereka, membentuk mereka untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang senantiasa boleh mewartakan karya keselamatan Tuhan kepada umatnya di seluruh dunia ini. Ada banyak kehidupan kita pun juga hal yang sama. Saudara-saudaraku yang terkasih dan Bapak Ibu juga yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mendengar cerita Tuhan Yesus Kristus memilih para rasulnya,
ini juga membutuhkan momen waktu yang sangat serius, pemikiran yang sangat serius, supaya nanti di kehidupan kelanjutannya di dunia ini banyak anak-anak Tuhan yang diselamatkan melalui murid-murid Tuhan Yesus. Begitu pula dengan kita pada zaman sekarang ini, banyak yang dipanggil Tuhan, tetapi hanya beberapa yang menjadi pilihan Tuhan atau yang dipakai oleh Tuhan. Kita tidak memandang dari mana asal kita, kita juga tidak memandang siapa kita untuk dapat melayani. Tuhan mau kita menjadi pelayan Tuhan untuk senantiasa dipakai Tuhan, supaya apa yang diwartakan Tuhan kepada kita boleh dinikmati oleh banyak orang, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Maka dari itu, pada saat ini Tuhan mengajarkan kita dalam memilih sesuatu, dalam menentukan sesuatu pilihan hidup dalam kehidupan kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Kekuatan doa hanya mungkin klise bagi kita, hanya doa. Tetapi dengan kita berdoa, mukjizat itu pasti akan terjadi. Dan Tuhan akan sertai kita sampai selama-lamanya. Kita andalkan Tuhan dulu, kita libatkan Tuhan dulu dalam kehidupan kita, baru kita memulai aktivitas kita dengan baik. Apa yang Tuhan ajarkan pada saat malam hari ini, di zaman yang sekarang ini, di zaman yang saat ini juga banyak sekali informasi-informasi yang kita peroleh, baik itu benar atau salah dalam kehidupan kita. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah terdampak adanya COVID-19 ini, tapi kita percaya saat ini, kita mau berdoa saat ini kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan, kita libatkan Tuhan, supaya dalam kehidupan kita selanjutnya kita disertai Tuhan, seperti para rasul yang sudah dipanggil Tuhan, yang sudah dipilih Tuhan, disertai Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam mewartakan Injil yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari saat ini kiranya boleh menjadi berkat dan kekuatan dalam iman kita, supaya semakin hari kita semakin setia dan semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih lagi kita diajarkan untuk selalu senantiasa berdoa, karena kekuatan doa itu besar kuasanya. Apapun itu yang kita alami saat ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang terkasih, kiranya apa yang kita pelajari saat ini boleh menguatkan iman kita, dan kita mau berdoa akan firman Tuhan yang kita pelajari saat ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa, saat ini Tuhan, kami dan juga jemaat-Mu di GKJ Sragen yang ada di rumah masing-masing Tuhan, bergumul di hadapan Engkau, memohon kepada Engkau. Kiranya Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan kami. Kiranya kami anak-anak-Mu Tuhan boleh melibatkan Engkau dalam kehidupan kami. Dalam memilih sesuatu, kami juga akan senantiasa berdoa dahulu kepada Tuhan, supaya apa yang menjadi keputusan kami, kiranya Engkau Tuhan boleh memberkati dalam kehidupan kami. Tuhan juga berkati ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Banyak sekali kami merasakan ya Tuhan dampak oleh adanya virus COVID-19 ini ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan berikan sesuatu yang indah dalam kehidupan kami, jalan yang terbaik dalam kehidupan kami semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Doa yang ini ya Tuhan, melalui doa kami ini, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan menyertai kami. Tuhan, kiranya kuatkan iman percaya kami untuk senantiasa selalu setia kepada Engkau, setia akan firman Tuhan, dan setia menjadi pelayan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Kami serahkan segala doa dan permohonan kami ini Tuhan hanya dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akhiri ibadah rebahan pada malam hari ini, kita mau memuji Tuhan dengan satu pujian. Dia hanya sejauh doa. Karena Tuhan itu tidak akan jauh, hanya sejauh doa kepada Tuhan. Karena dengan kita berdoa, Tuhan ada dan hadir dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.